Top Spotter, kejadian aneh bisa terjadi kapan saja, tak hanya malam. Siang hari ini pun, segala sesuatu yang aneh-aneh bernuansa horor bisa juga terjadi. Seperti yang terlihat kali ini, seorang pria sedang menjaga anaknya yang duduk di kursi bayi. Tapi tiba-tiba, pintu lemari dapur terbuka sendiri. Tak lama berselang, laci juga seolah tertarik dengan sendirinya. Meski kaget dan merasa terganggu, pria yang tengah mengasuh anak itu pun segera menutup kembali. Namun keanehan itu seolah ia utarakan pada si anak. Dan seketika itu bayi tersebut seolah menunjuk-nunjuk ke arah lemari tadi. Benarkah bayi bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata? Tak dipungkiri banyak yang meyakini bahwa bayi yang masih polos ataupun anak usia balita dapat melihat keberadaan makhluk tak kasat mata. Top Spotter, itulah tadi di luar nalar mata CCTV. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Top Spotter dimanapun berada. Top Spotter di seluruh negara di belahan bumi punya cerita-cerita misteri tentang keberadaan makhluk yang memiliki bentuk, sifat, dan karakter yang unik dan tidak biasa. Meski awalnya dianggap sebagai mitos, namun pada kenyataannya banyak saksi yang mengaku pernah melihat penampakannya ataupun menemukan jejak-jejak yang ditinggalkannya. Top Spotter, berikut ini simak misteri tak terpecahkan makhluk misterius versi Top Spot. Penyihir. Tokoh penyihir sering ditampilkan sebagai sosok yang jahat dan buruk rupa. Tidak ada yang tahu dengan pasti asal-usul penyihir ini atau alasan dibalik kekejamannya. Namun cerita-cerita menakutkan tentang penyihir terus beredar di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Dalam kisah-kisah King Arthur, Merlin dan pedang di batu mempertegas hubungan kuat antara abad pertengahan di Eropa dengan dunia sihir. Pada masa itu mereka memiliki pandangan yang kurang baik terhadap ilmu sihir. Terdapat pula istilah ilmu hitam yang digunakan para penyihir jahat dengan tujuan hal-hal negatif yang mencelakakan orang. Kristenisasi Eropa selama abad ke-8 dan ke-9 menunjukkan upaya keras untuk membasmi para penyihir. Kaisar Romawi Suci, Charles Magne mengutuk para penyihir hingga pada tahun 789 memerintahkan penyihir di seluruh kerajaannya harus bertobat atau dihukum mati. Bidang astrologi pada abad pertengahan dapat pula ditafsirkan sebagai salah satu bentuk sihir. Sihir memainkan peran penting dalam praktek pengobatan pada masa itu. Para dokter akan merujuk pada posisi bintang-bintang saat mendiagnosis penyakit dan setiap bagian tubuh dikaitkan dengan tanda zodiak tertentu. Nessie. Nessie merupakan makhluk laut besar yang diyakini menghuni danau Loch Ness, Skotlandia. Pada zaman kuno, Nessie muncul sejak 565 Masehi yang kemudian dianggap sebagai reptil laut prasejarah. Nessie dianggap hanya mitos meski banyak bukti yang mendukung keberadaannya. Salah satunya dari ukiran batu lokal Karya Peak di wilayah timur laut Skotlandia. Ukiran batu tersebut digambarkan sebagai sosok binatang misterius dengan sirip. Namun penggambaran Nessie akhirnya berkembang karena tertulis dalam biografi Sin Columbia abad ke-7. Meski ada 1.100 laporan tentang penampakan Nessie melalui The Loch Ness Center di Drumnadrochit, sayangnya banyak dari dugaan penampakan ini hanya terinspirasi oleh cerita rakyat Skotlandia yang penuh mitos. Ular naga. Ular naga tak terpisahkan dari mitologi berbagai budaya di berbagai belahan dunia seperti di Amerika, Eropa, India, dan Tiongkok. Orang-orang pada masa lampau menggambarkan naga sebagai makhluk misterius yang dapat mengembuskan api dari mulutnya. Beberapa pihak lain berspekulasi bahwa sosok naga dikaitkan dengan penemuan fosil seperti tulang dinosaurus prasejarah atau kerangka paus purba. Namun pada intinya, sebagai bagian dari budaya dan keyakinan masyarakat, ular naga tetap menjadi simbol kekuatan dan berperan penting dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap makhluk ini.
Sosok vampir legendaris yang digambarkan dalam wujud sosok Dracula pengisap darah banyak muncul dalam cerita-cerita horor dari generasi ke generasi. Dracula dalam novel karya Bram Stoker terinspirasi dari Vlad Tepes yang hidup pada abad ke-15. Seorang pemimpin daerah Transilvania dan Wallachia yang sekarang jadi bagian dari negara Rumania. Vlad digambarkan sebagai pemimpin kejam yang dikenal suka memperlambat kematian musuh-musuhnya dengan berbagai siksaan mengerikan. Namun, legenda vampir Rumania sebenarnya bukan tertuju kepada sosok Vlad Tepes, melainkan kepada makhluk pengisap darah bernama Strigoi yang selama hidupnya banyak membuat masalah. Bahkan setelah meninggal pun dia menjadi sesosok mayat hidup yang mengganggu masyarakat dengan mengisap darah manusia untuk menambah energinya. Di Rumania pun terdapat sebuah kastil yang berdiri sekitar tahun 1377 dan terletak di daerah Bran, Transilvania. Penduduk Rumania terutama yang tinggal di kota-kota kecil dan sudah cukup tua masih meyakini mitos Strigoi ini. Hal ini sebagai peringatan bahwa manusia harus selalu berbuat baik dalam hidupnya agar tidak mati penasaran. Top Spotter, itulah tadi misteri tak terpecahkan makhluk misterius. Semoga informasi ini menambah wawasan Top Spotter dimanapun berada. Menyapa ibu-ibu dulu yang hari di studio. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Menjemput berkah. Bismillah. Oke, tema hari ini kan menjaga keutuhan rumah tangga ya Bang Bro ya. Rumput tetangga tuh selalu lebih hijau atau selalu lebih glowing. Sebelum ada tausiah dari Bang Bro, saya pengen ngajakin ibu-ibu di sini nih. Kita main suami istrian yuk. Ada yang mau jadi istri saya? Ayo, kita mainin inilah. Kita pura-pura jadi suami istri. Saya minta 2 orang, nanti akan ada hadiah untuk yang mau nemenin saya ke depan. Ada mukena yang menarik dari tim menjemput berkah. Siapa yang mau jadi istri saya? Saya. Wow. Oke, silakan Ibu. Satu lagi siapa silakan, yang mau jadi temennya nih, tetangganya? Oke, boleh. Oh, oke, seru nih. Pegang Ibu boleh? Boleh. Sini Bu. Ini boleh saya tahu namanya siapa? Ibu siapa? Nama saya Ibu Devi. Ibu Devi, kalau Ibu? Ibu Empi. Ibu Empi dari mana Ibu Devi? Dari Bogor. Dari Bogor. Yang menjadi istri saya yang mana? Bolehlah saya. Oke. Mau. Oh, mau ya. Aduh, jadi 2 dong istrinya ya. Oke, siapa nih yang mau jadi istri saya? Ya. Oke. Saya lah bolehlah. Ya. Yang lebih tua. Jadi gini. Mengalah. Kita mainnya gini. Ceritanya kita suami istri. Iya, boleh. Tadi Ibu Empi ini adalah tetangga. Nah, jadi saya ceritanya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu ya udah rapi, udah wangi segala macam. Diantrinlah ke depan rumah. Jalanlah saya. Di jalan saya digodain sama Ibu Empi. Nanti Ibu marah nih, berantem nih. Tenang. Lu jangan, oh senang. Udah biasa ya. Ini seru nih biasanya kayak gini ya. Oke, kita mulai ya permainannya ya. Oke. 3, 2, 1. Ma. Iya Pak. Ayah saya. Oh iya ya, ayah Ibu berarti ya. Iya. Bu, ayah berangkat kerja dulu ya. Oh iya. Ibu jagain anak-anak di rumah. Ya pasti dong. Pokoknya pulang masak nanti dandan yang cakep ya. Oke. Nanti malam Jumat Pak. Oh pasti. Ini malam Jumat aja. Itu artinya berarti ayah di kantor harus minum ini dulu dong. Apa kalau teh talua? Itu teh campur susu campur telur. Oh, gitu. Supaya fit terus, supaya Oh, iya, jalan ya? nggak kena masuk angin. Oh, Ya, iya, jadi betul. pulang happy nanti ya. Iya, setuju banget. Setuju banget. Ayo berangkat kerja dulu ya. Iya, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Saya jalan nih. Saya jalan, ibu godain ya. Assalamualaikum Mas Temi. Waalaikumsalam. Ya ampun, cakep banget sih. Mas Temi mau berangkat kerja Iya, ya. Ibu. Ya ampun jenggotnya. Boleh pegang nggak? Boleh dong. Boleh ya? Ibu marahin ibu nih. Oke. Boleh nggak? Itu ada istri saya, Bu. Ih, nggak apa-apa, biarin istri. Saya berangkat. Kamu ini ya, sebagai tetanggaku keberaniannya begitu. Ya ampun Bu, saya kan cuma ngegubin doang.
Bang. Boleh kali. Kamu kan baru menikah. Di tengah berantemnya di tengah berantemnya. Emang Ayo. belum kurang yang baru-barusan itu? Ya ampun, saya kan cuma ngupin doang, pengen pegang jenggotnya gitu. Tahu nggak itu? Apa sih? Itu taunya kamu jadi pelakor tahu nantinya. Bukan, Ibu bukan pelakor, cuma pengagum doang. Ya Allah, lihat. Ya Allah, Berarti kamu tidak menikmati berkah yang telah Allah berikan. bukan begitu, Ibu. Kamu Saya tidak cinta mempunyai sama jodoh, suami berarti saya. itu jodoh kamu. Saya cinta sama suami saya, tapi ya ampun kalau ngeliat yang Berarti kamu tidak bisa menjaga mata kamu. Ya ampun, cuci mata, ya ampun. Lihat sakit banget, ya ampun. Cuci haram tahu, bukan muhrim. Oke, minta tepuk tangannya. Keren ya aktingnya ya. Ini bisa main sinetron bareng sama Sena. Boleh. Judulnya Tetanggaku Maduku. Ya nggak? Oke, sebentar. Saya ada goodie bag buat Ibu Dewi sama Ibu Mfi. Sekali lagi terima kasih ya. Kita sudah main game. Boleh minta tepuk tangannya? Ya, Ibu. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Terima kasih, Bu. Ibu-ibu, kalau ngelihat situasi kayak tadi, serem ya. Nah, untuk itu langsung aja kita dengerin tausiah dari Bang Bro supaya rumah tangga kita dijauhi dari hal-hal seperti itu. Oke, silakan Bang Bro. Terima kasih, Bang Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Udah nikah semua ini? Berapa kali? Kan Pada kita nggak diem, tahu, iya. Bang Temi. Bisa jadi ada yang baru sekali, ada yang sudah 2 kali, ada yang mungkin sudah 3 kali. Ya namanya juga nih nikah. Satu sunnah, satu syariat yang disenangi, dicintai oleh para nabi, para rasul, para wali, para ulama-ulama ussoleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Tapi nikah itu kadang-kadang tidak seperti cerita novel, sinetron, atau film-film yang ada di bioskop. Semua terlihat indah, menyenangkan, romantis.
kayak film Korea. Sarang bio, ya kan? Sarang geo. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan 3 hal. Nih, kalau rumah tangga pengen bahagia, rumah tangga pengen baik-baik saja. Yang pertama, Allah kasih tahu min anfusikum. Tahu min anfusikum? Bahwa pasangan kita sama dengan kita. Ini orang semua bukan? Bukan, ini pasti manusia. Kita manusia, suami juga. Kita punya perasaan, suami juga. Kita kalau dicubit sakit, suami juga. Begitupun sebalik. Maka kalau kita semuanya menjaga perasaan pasangan masing-masing, insya Allah rumah tangga akan utuh. Amin gitu nggak Pak? Amin. Udah bubar apa ini malakinya? Yang kedua, kalau itu didapat, maka Allah karuniakan sakinah. Sakinah. Litaskunu ilaiha. Nggak mau cari perempuan lain. Kenapa? Udah tenang di rumah. Udah senang di rumah. Udah bahagia di rumah. Sejauh-jauh burung terbang, sore hari kembali lagi. Sejauh-jauh suami pergi merantau, yang diingat adalah anak dan istri. Kenapa? Ada kebahagiaan kalau dekat dengannya. Ada kebahagiaan kalau duduk bersamanya. Bahkan ada kerinduan kalau jauh dengannya. Itu namanya apa? Sakinah. Sakinah. Ibu kan sering ngomong biar sakinah, mawaddah, warohmah. Ngerti? Kagak. Sakinah itu ya, bikin tenang suaminya, bikin dia cepat pulang, bikin dia betah di rumah. Setelah sakinah apa? Mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta. Cinta gitu. Apa itu cinta? Cinta itu perjuangan dan pengorbanan. Jangan ngomong cinta kalau nggak mau berjuang. Jangan ngomong cinta kalau nggak mau berkorban. Laki pergi pagi, pulang sore, kadang malam, kadang menginap, cari lemburan, panas kepanasan, hujan kehujanan, siang hari terik matahari, mukanya hitam, tangannya kasar, jadi kuli, jadi sopir, kerja di pabrik. Karena apa itu? Because I love you. I love you too. Pengorbanannya jangan ditanya. Berapa banyak yang suami kemudian karena lelah capek wafat di perjalanan. Pulang dari kantor, pulang dari kerja, kangen sama istri, kangen sama anak, lupa pada diri bahwa dirinya sedang mengantuk, dirinya lelah. Dia berkorban untuk anak dan istrinya sampai rela wafat, rela sakit, kemudian masuk ke rumah sakit atau justru masuk ke liang kubur. Kalau ditanya kenapa? Because I love you. Nah, nih ibu-ibu nih, Bu. Hei. Ibu dulu waktu remaja mungkin nggak mau nyentuh sabun colek, nyentuh aja nggak mau, apalagi suruh nyuci. ABG, iya. Takut apa ya? Tangannya kasar, takut kena kutu air. Tapi begitu sudah menikah, cuci baju, cuci piring, ngepel, gosok, masak, nyetrika, jemur, semuanya dikerjain. Kenapa? Karena ibu nggak punya pembantu. Ngomong cinta, karena nggak punya pembantu, Pak Ustadz. Nah, itu resep tuh. Kalau ada cinta, rumah tangga akan terjaga, akan bahagia. Suami mau berjuang, mau berkorban, ibu mau berjuang, mau berkorban, insya Allah utuh rumah tangga. Yang terakhir apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Kasih Sayang. Kalau ngasih dengan Sayang. Kalau sayang pasti dikasih. Dikasih nggak kalau lakinya sayang? Dikasih nggak? Kasih dong.
Tapi sayang Bang Bro. Tapi sayang dong. Suami kerja cari duit, punya uang, uangnya disetor ke istrinya. Dia yang capek, ibu yang pegang uangnya. Diatur suaminya. Banyak laki yang model begini. Ini laki penakut sama bini. Waduh. Iya dong. Oh, saya dong. Sama bini saya, semua duit saya taruh di rekening saya. ATM-nya dia yang pegang. Sama dong. Jadi kalau suami ibu penakut, saya pengecut. Sudah Begitu, goblok ya. Dewi. Oke, bisa tepuk tangan ya Ibu. Jadi itu ya. Artinya apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Dan saya baru tahu loh ini artinya. Iya, jadi Biasanya harus punya bagaimana perasaan saling menjaga, lahirlah rasa bahagia bersama, kemudian tumbuh rasa cinta, datang rasa sayang. Nggak ada perhitungan. Itu paket komplit tuh ya Paket Bang Bro ya. komplit. Kalau resepnya mau rumah tangga terjaga, suami tidak tergoda, istri tetap bisa menjaga. Itu Insya langsung Allah nyaman tuh ya bahagia. Bang Bro ya. Kalau nyaman tuh kan bawaannya pengen nyender ya ibu-ibu ya. Apalagi kalau suami istri udah nyender bahaya. Ya kan? Ngantuk. Kita lupa nih anak-anak di luar. Oke, sekali lagi boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu. Oke, ngomongin soal menjaga keutuhan rumah tangga atau rumput tangga lebih hijau atau lebih glowing lah ya. Ini saya yakin ibu-ibu udah banyak yang mau nanya. Untuk itu kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan mau bertanya, angkat tangannya. Kita sambil duduk aja Bang. Oke. Ngomongin soal rumah tangga yang mana dulu? Yang dari sebelah kanan saya boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Siti Ayani dari Majelis Taklim Syamrotul Falah, Kampung Cipendei, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bang Bro, Kepo deh. Kepo apa, Bu? saya mau nanya. Kan suami surganya istri. Tapi bagaimana kalau perilaku suami tidak mencerminkan tauladannya? Apa saya harus mencari tauladan lain? Wow. Bagaimana solusinya? Wow, amazing. Terima kasih. Curiga nih Bang Bro nih. Aduh, Bu. Memang hidup dalam rumah tangga itu selalu ada ujian dan cobaan. Suami ibu, kalaupun dibilang kurang, sekurang apa sih? Fir'aun itu kayak apa sih modelnya? Sudah zalim, jahat, kasar, pembunuh. Tapi Asiyah masih tetap menemani. Kan suami ibu nggak Fir'aun banget. Kalau mau pakai bahasa itu ya. Kalau dianalogin pakai itu Iya, kalau mau dianalogikan seperti itu, kan laki gua nggak Fir'aun banget ya. Lah ini aja yang lakinya Fir'aun masih tetap melayani. Walaupun pada akhirnya harus mati di tangan suaminya karena ketahuan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau masih sebatas, misal suaminya apa kira-kira? Kurang kasih uang belanja? Iya. Ujung-ujungnya Biarin dah, nggak usah mandi. Bau juga, yang penting uang belanjanya wangi. Iya. Ibu, kalau mau bersyukur kepada Allah, banyak orang sudah suami nggak pulang, kerjaannya berjudi, di rumah masang slot mulu, ya. Belanja nggak diberikan, kasar sama istrinya, istri jadi sansak tinju. Waduh, kalau melihat itu, ibu masih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap berikan nasihat kepada suaminya, berikan nasihat kepada lakinya supaya ada perubahan. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak saya nyari apa tadi? Tauladan lain. Tauladan lain. Boleh. Rasulullah jadi tauladan. Bagaimana istrinya Rasul jadi tauladan, ya? Para ulama-ulama banyak yang istrinya jadi tauladan, suaminya jadi tauladan. Kalau sebatas mencari tauladan dalam sikap, dalam sifat, terlalu banyak yang ibu bisa cari. Referensinya banyak.
Tapi kalau tauladannya maksudnya itu Nah, kalau kemudian adalah ganti suami gitu ganti maksudnya. suami. Sinetron ya, suami pengganti ya. Suamiku kutu karabu gosok ya. Ini tentu harus dipikirkan matang-matang. Saya tidak bilang tidak boleh, Ya. tapi mesti dipikirkan. Itu kalau nggak dipikirin matang-matang, takut nanti terjadi broken home. Dampaknya Bagaimana ya. anak, bagaimana mertua, bagaimana orang tua, bagaimana. Jadi bersabar jauh lebih baik. Kalau tidak kuat banget, terserah ambil jalan setelah difikirkan matang-matang. Tapi kalau sebatas masih normatif, suami naruh anduk sembarangan, ya ibu Tapi kan tinggal kadang-kadang pindahin yang hal-hal anduknya. kecil begitu suka bikin Memang prahara. bikin sebel, bikin kesel. Tahu-tahu suami, ya kan, abis makan, main geletakin aja tuh Bener. piring di lantai. Padahal cuma sekedar ngebawa ke dapur. Padahal ke dapur juga dia cuci tangan. Tapi piringnya ditinggalin. Iya, nggak dibawa. Udah, ngalah aja. Damai dengan keadaan. Bawa tuh piring. Bawa ke wastafel. Cuci di depan suaminya. Nggak apa-apa. Siapa tahu jadi nilai plus. Tambahan bonus. Bu. Sabarnya ibu. Tetap setia. Tetap melayani. Insya Allah double nanti uang belanjanya. Allah. Jadi pahala dapat, uang belanja dapat, semuanya dapat ya. Kalau lakinya ngerti. Kalau nggak itu yang repot. Oke, menarik. Tepuk tangannya dulu untuk Ibu. Yang habis kamu, mentang-mentang udah nikah 10 tahun, lagi. Emang harusnya gimana? Tuh, lihat Pak Ari. Setiap mau berangkat kerja, dia tuh cium dulu kening istrinya, sapu-sapu rambutnya, dipeluk dulu sebelum pamit. Nah, kamu nggak bisa kayak gitu. Bisa sih. Terus kenapa nggak dilakuin? Tapi kalau aku cium kening, terus rambut, terus peluk istrinya Pak Ari, emang Pak Arinya nggak marah ya sama aku? Masih di menyebut berkah. Bismillah. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu Ya, nih, Bang silakan, Bro. Bang Temi. Bu Ibu, tuh, jadi suami itu serba salah, Bu Ibu. Kita kerja juga, nanti kalau nggak cium istri salah, nggak elus istri salah. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu. Tadi kan, definisi dari video itu, gimana melihat rumput tetangga lebih hijau. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama ibu-ibu yang hadir di sini. Maksudnya, menurut ibu-ibu ya, rumput tetangga lebih hijau tuh kayak gimana sih? Saya mau ke ibu ini nih. Nah, ibu pernah nggak berpikir, oh rumput tetangga ini lebih hijau? Di benak ibu tuh apa sih kalau kita bicara soal rumput tetangga lebih hijau itu? Suami itu lebih suka sama istri orang. Hah? Oh itu rumput tetangga lebih glowing ibu kalau kayak gitu ya. Oke, saya mau ke sebelah sini. Kalau ngomongin rumput tetangga lebih hijau, menurut ibu apa yang ada di pikiran ibu? Mungkin lebih ke materi ya. Oh, oke, jadi misalnya tetangga beli apa? Ya, lebih ke materi. Oke. Boleh minta tepuk tangannya untuk ibu-ibu? Ada yang lebih glowing, suka Benar. sama istri tetangga, ada juga yang tadi masalah materi ya. Dan ini Ya. biasa terjadi dalam rumah tangga ya, Bang? Betul, jadi rumput tetangga itu maknanya bisa dalam hal perempuan atau Materi. juga laki-laki, jenis kelamin nih. Ya. Si istri lebih melihat suami orang atau bujang, si suami juga lebih melihat istri orang atau gadis dengan membanding-bandingkan apa yang ada di rumahnya. Termasuk soal materi. Itu juga merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau, lebih ranum karena melihat yang dimiliki tetangga dia nggak punya. Nah, hal-hal Timbulnya seperti ini nih, hasad ya kalau kayak gitu ya. selain hasad, Bang Temi bisa merusak hubungan rumah tangga. Nah, tuh ibu-ibu. Langsung aja nih ibu-ibu yang mau bertanya lagi, kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Yang di depan mana? Oh, ini Ibu ya. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Silpayuna dari Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bang Bro, Kepo deh. Kepo apa, Bu? Bang saya mau nanya. Hmm. Kan saya punya teman suka sama suami orang. Suami orangnya juga suka sama dia. Aduh. Dia udah nyaman-nyaman aja berdua. Asik. Asik Terus udah. udah kasih saran sama saya, nikahin aja.
Tapi suami orang itu nggak berani bilang sama istrinya, dikarenakan rumah tangganya baik-baik aja. Nah, gimana itu solusinya? Terima Solusinya, kasih. hubungi 0809 jasa nikah siri dijamin aman dan terpercaya. Bukan ya? Bukan, silakan Bang Bro. Itu pegadaian. Salah ya. Maaf. Aduh, gimana kalau udah nyaman tuh? Waduh, enak. Semi. Ibu bilang itu suami mengatakan rumah tangganya baik-baik saja. Tapi dia nyaman sama perempuan lain. Bagaimana bisa disebut baik-baik saja? Nggak mungkin. Pasti kepikiran. Pasti keingetan. Orang dia suka kok. Orang dia sayang kok. Orang dia seneng kok. Begitu jalan sama bini. Aduh. Aku cinta kau dan dia itu urusan. Kapan? Di mana? Waktunya? Ngajak jalan mulu lagi nih bini. Kan gue juga pengen jalan sama si dia. Kan gue juga pengen teleponan sama si dia. Kan gue juga pengen WA-an sama si dia. Terus masih bisa bilang rumah tangga lu baik-baik aja. Itu namanya rumah tangga bermasalah. Karena ada kenyamanan di tempat lain. Soal tidak berani ngomong, itu juga masalah. Jadi laki nggak berani ngomong, kayak gua dong. Nggak berani juga. Itu bukan piring lagi Bu yang terbang, Bu. Kulkas bisa dilempar. Nah, kalau tidak berani bicara, lebih baik tidak sama sekali melakukan kontak dengan perempuan manapun. Kecuali memang berani bicara, saya mau poligami. Berani? Mana laki? Berani? Tunjuk tangan, laki-laki berani nggak? Ayo, kalau nggak berani nggak usah. Tapi kalau berani, silahkan. Secara agama dibenarkan. Secara agama masih ada free pass. 3 lagi tuh jatahnya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Hayu kalau berani. Kalau nggak, jangan pernah bermain-main api. Nanti bisa terbakar. Kalau terbakar sedikit, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau hangus bersama dengan rumah-rumahnya, mau kemana mencari tempat perlindungan. Jadi saran saya, sudah stop. Oke, kalau ngomongin rumput tetangga lebih hijau, ada yang lagi senyum-senyum tuh. Ada Kang Alim, kita geser sedikit ke Kang Alim. Nah, Kang Alim lagi tulis apa sih hari ini? Menulis sebuah hadis, Bang Bro, ya, yang berbunyi, "Waman afsada imra'atan ala zaujiha falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan antara perempuan dan laki-laki, maksudnya adalah pernikahan, maka kata Rasulullah SAW bukan termasuk dari kita. Barang siapa yang merusak hubungan suami istri, bukan bagian dari golongan kita. Kita itu adalah bagian daripada kaum muslimin, daripada keluarganya orang-orang Islam. Nah, bayangkan Bu, ini yang lebih parah lagi nih. Ada seorang laki-laki menggoda istri orang lain. Begitu bercerai, nih laki-lakinya kawin sama suaminya nih. Suamiku istri orang. Suami. Itu suamiku istri orang Bu begitu begitu. Ini lebih parah lagi. Itu. Godain bini orang terus yang begitu dinikahin lakinya. Ini plot twist itu namanya Bu, ya kan? Nah, makna daripada hadis ini, kenapa? Sebab kalau rumah tangga itu hancur berantakan, yang hancur bukan suami istri. Berapa keluarga yang harus merasakan kehancuran. Maka iblis dalam satu riwayat hadis, singgasananya itu di tengah laut. Iblis nyebar pasukan. Setan itu tentara-tentaranya iblis. Nanti di waktu tertentu mereka laporan kepada iblis. Apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, tugas-tugasnya mana. Ayo kumpulkan, laporkan. Ada yang bertugas menggoda orang sholat. Biasa. Nggak usah digoda juga sholatnya udah berantakan. Orang kagak wudu. Orang wudunya kagak benar. Orang belum cebok. Pipis doang, istinja enggak. Udah nggak usah digodain. Ini mah biasa. Orang dia lagi sholat juga ingatnya ikan asin, ayam goreng, tutup pengki. Nggak usah lu goda juga udah berantakan sendiri. Ada lagi yang tugasnya menggoda ina itu. Sampai kemudian datanglah, saya selesai menggoda sampai hancur berantakan suami istri rumah tangga orang. Iblis sematkan apa? Sematkan apa ini namanya? Mahkota. Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas tugas yang begitu besar dilakukan. Kenapa iblis memberikan mahkota itu? Sebab kalau suami istri berantem, satu, aib akan dibuka.
Oh, kata bininya, nih laki emang begini. Kata suaminya, lu emang perempuan begini. Yang tadinya tertutupi, Kebuka tuh semuanya, kebuka Bang Bro. semua. Gimana gak kebuka? 24 hours hidup bersama. Gara-gara rumah tangga orang hancur, aib Keluar. terbuka. Bahkan aib yang paling inti. Masya Allah. 2, terjadi broken home. Anak bingung mau pilih siapa. Pilih bapak, kata emak, jangan ikut bapak lu. Mau ikut emak, awas. Emak lu itu bukan perempuan baik-baik. Udah jadi fitnah. Anak hancur hubungan dengan orang tua. Akhirnya anak jadi durhaka. Berapa banyak anak durhaka gara-gara permusuhan mantan suami dan istri, anak terlibat dalam pertempuran. Betul nggak? Dampaknya Psikologisnya juga besar ya itu. 1 kali godaan, Itu dahsyat ya. puluhan dosa bisa terjadi. Belum lagi urusan mertua sama menantu. Menantu dengan mertua, orang tua dengan anak, besan dengan besan, ipar dengan ipar. Hayu aja, berapa sudah kejahatan, keburukan, dosa yang ditimbulkan atas persoalan hancurnya rumah tangga seseorang. Maka Nabi menyebut, falaisa minna. Dia tidak termasuk golonganku. Dia tidak termasuk golongan yang aku cintai. Dan itu menjadi penghargaan besar bagi iblis menyematkan kepada setan yang mampu menghancurkan rumah tangga seseorang. Karena dampak dan efeknya itu luas. Nah, seperti Serem itu. ya, Bang Bro ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di studio ataupun yang di rumah ini dijauhkan dari hal seperti itu, ibu-ibu ya. Amin. Saya juga mau kasih informasi sama ibu-ibu yang hadir di studio. Nanti kaligrafi yang Kang Alim tulis akan menjadi hadiah untuk ibu-ibu yang hadir di studio. Kita break sebentar ya, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Udah deh, kalau begini caranya kamu pulang aja deh ke rumah bapakmu. Itu jatuh talak. Belum, ini belum. kinaya. Terus kata bininya, ya rumah bapak saya kan di sini. Nanti dia yang numpang. MDTV, TV paling drama. Main drama casting, daftar sekarang hanya di MDTV. Yuk telaah lebih dalam isu-isu hangat yang sedang hits di seantero dunia. Ada kisah cinta dari pasangan yang jarak usianya terpaut 41 tahun. Seperti anak muda ya. Ada apa dengan dunia? Setiap hari jam 7 pagi. Menelusuri beragam kuliner Nusantara hingga jajanan daerah siap santap bikin lidah makin mantap. Semua yang enak-enak hanya ada di Makan Enak. Setiap hari jam 1 siang. Ketika cinta pertama berakhir di pelaminan. Kamu hebat, Alfa. Bisa bersikap sangat dewasa di depan Jihan. Dipenuhi dengan kisah yang semakin menarik. Penyakit yang membunuh Jeffrey saat ini ada di tubuh Jihan. Kupu Malam, setiap hari jam 8:30 malam. Wah, baru guys. Intip keseruan berpetualang menjelajah kuliner Indonesia. Ini pokoknya rempah-rempahnya full, medok banget. Renyah banget. Menu kali ini wajib banget dicobain di rumah. Masak Gas, setiap hari jam 4 sore. Cari informasi penting, kami kasih yang valid. Selalu update setiap hari di TV kamu. Bebas clickbait, bebas hoax, dijamin terpercaya. Fakta 62, setiap hari jam 8 pagi hanya di MDTV. Gak usah tegang gitu dong, aku kangen deh sama Mas. Hubungan Aris dan Rani mulai renggang. Siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan kamu? Siapa? Namun masalah baru justru datang. Kamu selingkuh, Mas. Terpojok oleh keadaan, Rani mulai mendekati Yusuf demi menemukan jalan keluar. Tapi perasaan aku buat kamu tulus, Ren. Aku cinta banget sama kamu, Ren. Ipar adalah Maut The Series. Setiap hari, jam 7:30 malam. Punya suara indah tapi tidak terdengar. Daftar main drama casting sekarang. Aku kekasihmu. I have this dream. Aku itu mau banget masuk ke dalam dunia entertainment. Main drama casting hanya di MDTV. Kini Betty Lavea hadir kembali. Ketika patah hati mengubah segalanya. Apakah Betty mampu bertahan? MD Teledrama Betty Lavea, Senin sampai Jumat, jam 9:30 malam. Perjalanan kuliner penuh rasa dan cerita dimulai di sini.
Dari aroma yang menggoda sampai rasa yang bikin lagi. Sekali coba auto susah berhenti. Lapar mata setiap hari jam 2:30 sore. MDTV, TV paling drama. Telenovela paling populer kembali ke layar kaca. Petualangan si imut Dulce Maria. Saksikan MD Teledrama Carita de Angel setiap hari jam 5:30 sore. Mungkin hidup Kisah gadis kecil nan polos dari desa, terpaksa berjuang di kota demi ekonomi keluarga. Kita orang miskin, Suci. Suci mau sekolah, Pak. Sekolah apa sih, kamu tuh harus kerja jadi pembantu. Akankah Suci mampu menghadapi ujian kehidupan di usia belia? Kamu nggak pantas sekolah di sini. Aku pasti bisa cari uang yang banyak. Suci, setiap hari jam 11 siang. MDTV, TV paling drama. Pilih warnamu. Persaingan antar saudara yang penuh konflik. Kenapa sih kita nggak kaya-kaya seperti si Alia itu? Semua yang bagus-bagus dikasih ke Alia. Bawang merah, bawang putih. Setiap hari jam 10 pagi. Siap jadi spotlight di dunia hiburan. Dasar anak atau diuntung. Daftar main drama casting sekarang. Gua harus tunjukin, gua punya bakat. Main drama casting hanya di MDTV. Ini tuh bener-bener enak, nikmat, versi yang simpel banget, appetizing, bikin ngiler. Mau masak simpel harian di rumah? Saksikan resep Chef Devina. Mulai 20 Juli, setiap hari, jam 12 siang. Masih di menjemput berkah. Bismillah. Oke, kalau gitu saya langsung aja ya ngasih kesempatan sama ibu-ibu yang hadir di studio untuk bertanya sama Bang Bro Soulmate. Bang Bro, kepo deh. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya boleh. Nah, ibu ini paling semangat tadi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eis Permatasari dari Majlis Taklim Jami Al-Ihtida, Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bang Bro, kepo deh. Kepo apa, Bu? Pertanyaannya, adik saya suka membanding-bandingkan dengan tetangganya. Terus suaminya bilang nikah aja sama tetangganya. Pertanyaannya, apakah membanding-bandingkan itu ada tolak ukur yang baik nggak ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkannya para nabi, para rasul. Dihadirkannya kisah-kisah yang tertulis baik dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam riwayat. Termasuk kisah-kisah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, orang-orang soleh. Termasuk kisah-kisah kehidupan kita, tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk melihat, untuk berkaca, bahkan menjadi perbandingan bagi diri kita. Kalau membandingkan sikap kita, akhlak kita, dengan akhlak dan sikap orang yang lebih baik, semoga jadi kebaikan. Kita bisa lebih baik, kita mencoba lebih baik, kita berusaha menjadi baik. Tapi kalau yang dibanding-bandingkan tidak dalam urusan agama, kamu, lihat jadi pegawai baru 2 tahun, tapi rumahnya udah 5. Kamu pegawai 10 tahun, rumah 5 tinggal setengah. Ini nggak ada urusannya dengan agama. Tapi kalau kemudian dengan dunia sebagai penyemangat, tidak apa-apa. Abang, cobalah seperti tetangga kita yang tidak pernah lelah, capek, bekerja, berusaha, berinovasi, berkreasi. Siapa tahu, Bang, ada rezeki tambahan buat kita. Nanti kalau dapat tambahan, uangnya kita tabung buat anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah. Maka itu bisa menjadi ghirah, penyemangat. Dan itu bernilai positif kalau membanding-bandingkannya dalam rangka memberikan support. Tapi kalau membandingkan dalam rangka ngenyek, tahu ngenyek? Julid.
Apalagi ngenyek, julid, ya, membuli. Ya. Kan beda itu. Pertanyaan, pernyataan yang isinya bulian, cacian, ngenyek, ngerendahin, pasti muatannya beda. Dan itu tidak boleh. Dan itu jangan dilakukan. Karena setiap orang merasa sudah berusaha dengan kemampuannya. Setiap orang sudah berusaha dengan apa yang dia bisa. Maka hargai kemampuannya, hargai kebisaannya. Jangan sampai dibanding-bandingkan, kemudian pesimis, dan akhirnya rumah tangga juga tidak akan harmonis. Oke, nah biasanya kan kalau kita ngomongin soal ngebanding-bandingin nih, Bang Bro. Ujung-ujungnya suami ya udah kamu kawin aja tuh sama tangga tuh. Nah, itu jatuhnya. Ini suaminya ngomong sama istrinya nih, saking sebelnya. Jatuhnya talak nggak sih kalau kayak gitu? Talak itu ada dua dalam pengucapannya. Pertama ada yang soreh. Soreh itu jelas. Saya ceraikan kamu. Saya talak kamu. Jatuh. Detik itu juga. Hari itu juga. Saat itu juga. Yang kedua ada kinayah. Kinayah itu sindiran. Udah deh kalau begini caranya kamu pulang aja deh ke rumah bapakmu. Itu jatuh talak? Belum. Oh, ini belum. kinayah. Terus kata bininya, ya rumah bapak saya kan di sini. Nanti dia yang numpang. Pusing. Dari tadi tegang mulu nih. Udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu sana. Itu kinayah. Artinya butuh niat. Maka hati-hati dengan perkara talak. Salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Seriusnya jadi serius, bercandanya tetap serius. Ada 3 kata Nabi. 1, an-nikah. Nikah. Nikah tuh biar bercanda bisa sah. Contoh Bang Bro. Oke, ini Bang Bro. Nikah dari bercanda. Ini biar kita paham ya. Saya sebenarnya lagi nungguin yang mau bercanda nikah sama saya itu siapa gitu. Yuk kita bercanda. Tapi ini perlu diperhatikan supaya jelas nih kedudukan hukum. Contoh, Bang Bro punya anak perempuan. Ya. Misalnya katakan namanya siapa? Ada anak perempuan kan? Aruna. Aruna. Oke. Tiba-tiba Aruna sudah besar, kita ngobrol ketemu nih. Secara rukun semuanya udah lengkap. Ada saksinya, laki 2, kemudian ada Arunanya, terus ada sayanya, ada walinya. Tiba-tiba bercanda ente. Soulmate, udah ente nikah aja, kawin aja udah sama anak saya tuh Aruna. Tahu saya bilang, saya terima nikahnya dan kawinnya Aruna binti Temi dengan mas kawin. Kebetulan bawa duit 100 juta. 100 juta di kantong saya. Sah tuh. Sah. Saksinya ada. Ijab kabulnya terucap. Orangnya ada. Itu sah Bang Bro. Sah. Meskipun ya ini bercanda. Seriusnya serius kata Nabi. Bercandanya serius. Oke. Waduh. Asal walinya benar ya. Kalau sinetron kan walinya wali-walian. Kemudian ente nggak terima. Ya nggak bisa. Mana kamar? Anda mau masuk? Begitu. Kecuali saya talak. Nah, hati-hati bercanda kalau Anda sebagai wali. Kan banyak orang iseng. Iya. Udah lu nggak usah kawin nikah sama orang lain. Lu nikah aja kawin sama anak gue. Mau nggak lu nikah sama anak gue? Kawin sama anak gue. Mau, saya terima nikahnya. Jadi sudah. 2. Hati-hati tuh Ibu. Wow. Talak. Kita bercerai yuk sekarang. Jatuh. Meskipun lagi bercanda. Bercanda. Gue ceraiin lu ya hari ini. Jatuh. Aduh. Saat itu juga. Meskipun lagi ketawa-ketawa nih. Tawa bercanda. Jatuh. Hati-hati. Bercandanya aja jatuh. Apalagi serius. Seriusnya. 3, rujuk. Mau nggak gue rujuk? Gue rujuk ya, jadi. Kalau udah cerai, ada rujuk kan? Iya. Nah, setelah talak masih ada rujuk kan kesempatan. Nah, biarpun bercanda, dia jadi serius. Dia jadi sah. 3 ini dijaga. Hati-hati. Urusan nikah, urusan talak, urusan rujuk. Makanya bahasa-bahasa tadi hindari. Takut setan nyelipin niat. Oke. Pakai bahasa yang lain. Kamu kayak gitu banget sih. Ya udah, bagaimana kalau aku cari perempuan lain aja dah? Mending begitu. Kalau kamu nggak bisa nyenengin aku, kalau kamu suka banding-bandingin aku juga bisa banding-bandingin kamu. Jadi jangan to the point dengan kalimat to the point, 3 tadi itu ngambek ya. aja. Tapi hindari kata cerai. Hindari kata talak. Oke, semakin menarik ya ibu-ibu ya. Boleh minta tepuk tangannya? Masih di penjemput berkah. Bismillah. Oke. Nggak kerasa nih kita udah masuk segmen 4 nih Bang Bro.
kasih tips dong mungkin buat saya juga, buat ibu-ibu yang hadir di studio atau semua pemirsa yang sedang menyaksikan acara Menjemput Berkah ini, gimana sih supaya kita tuh terhindar dari rasa apa ya, kalau ngeliat rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. Ini problemnya mungkin setiap hari lah kita ngelihat masalah kayak gini nih. Ya. Ganti rumput sintetis gimana? Waduh, main bola dong kita. Tapi rumput sintetis itu walaupun hijau, awet, palsu. Jadi pilih mana? Yang asli atau yang palsu? Asli dong. Yang asli kalau mau awet harus dirawat, dipupuk, disiram, dibersihkan. Kenapa rumput tetangga hijau? Karena dirawat. Jangan lihat hijaunya dong. Lihat kok bisa dia hijau. Dirawat mas, dipupuk mas, disiram mas, dicukur mas, rumputnya biar rapi. Mas ngerawat enggak, nyiram enggak, nyukur enggak, nyukur enggak, pantes bulu. Mas enggak enak kalau ngomong terus ngebanding-bandingin saya dengan tetangga sebelah, sementara Mas tidak mau berubah. Tetap ibu nggak boleh ngambek. Sampaikan dengan santun, dengan penuh etika. Kalau perlu sambil nyanyi tuh. Lagunya siapa sih? Farel. Yang mana? Oke. Banding-banding ke, terus saing. Yo mesti kalah. Ya kalau dibanding-bandingkan tanpa usaha, tanpa ikhtiar, dari yang membandingkan ya pasti kalah. Tapi kalau kemudian membandingkan sambil kemudian berusaha untuk berubah lebih baik lagi, insya Allah melihat orang lain atas kebaikannya, lalu coba membandingkan dengan kita dan orang yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan tetap menjadi kebaikan. Oke, jadi membanding-bandingkannya dalam sisi yang positif ya? Dalam hal yang positif. Oke, ibu-ibu boleh minta tepuk tangannya. Bang Bro, nggak kerasa kita udah 1 jam nih, kita boleh berdiri dan saya minta juga Kang Halim untuk gabung sama kita di tengah. Dan saya minta perwakilan dari satu orang jamaah yang hadir di studio untuk menerima kaligrafi dari Kang Halim, silakan. Oke, nanti ini bisa dipajang ya, di apa namanya, di taklim ibu-ibu. Oke, nggak kerasa sudah 1 jam kami semua menemani kalian. Alhamdulillah ya ibu-ibu ya, pembahasan kali ini mantep banget. Jangan sampai ada orang ketiga, mudah-mudahan di antara kita semua ya. Karena biasanya yang ketiga itu setan. Ingat tuh ibu-ibu, untuk membahagiakan diri sendiri, jangan terus selalu membanding-bandingkan, apalagi mengambil kebahagiaan orang lain. Semoga rumah tangga kita selalu dipenuhi keberkahan dan dijaga keutuhannya. Amin. MDTV, TV paling drama. Masih di Ada Apa Dengan Dunia? Pemirsa, pernahkah Anda mendengar jika pondasi terkuat dalam sebuah hubungan itu adalah kepercayaan? Namun apa jadinya jika pengkhianatanlah yang tercipta di dalamnya? Selain hancur, bukankah rasa kecewa juga menyelimuti hati nurani Anda? Ya, seperti kisah yang sempat viral di TikTok. Seorang wanita bernama Sania Asmara Sucipto memilih untuk menggandeng sepupunya sendiri dalam acara pernikahannya. Bukan menikah dengan lelaki lain, melainkan kekasih dari perempuan yang kerap disapa Yayang ini dikabarkan menghilang sehari sebelum akad nikah digelar. Sungguh menyayat hati. Kekasih Yayang yang berinisial A disebut-sebut telah menghamili perempuan lain. Dan itulah yang menyebabkan dirinya kabur tepat di malam sehari sebelum acara pernikahan berlangsung. Disinyalir dari pernyataan keluarga pihak lelaki, katanya A berpamitan keluar rumah untuk membeli nasi goreng. Namun, ia tak kunjung kembali hingga keesokan harinya. Dapatkah pemirsa membayangkan bagaimana perasaan Yayang kala itu? Di saat dekorasi gedung sudah terlihat megah dan ciamik,
Undangan pernikahan juga telah disebarluaskan, pun dengan catering yang sudah terpampang lezat dan siap untuk disantap. Jika begitu, bukankah sudah terlambat jika membatalkan sebuah acara sakral pernikahan dengan